Shalom. Selamat sore. Gimana istirahatnya? Sempat istirahat? Ya. Gimana makan siangnya? Ya, nggak ada yang kurang? Nggak ya, cukup ya. Ya, kita akan memasuki sesi seminar pada sore hari ini. Saya mempersilahkan untuk teman-teman boleh mengambil sikap berdoa. Melalui sesi pada saat ini, kami boleh mengalami dan menikmati visimu, boleh kami mengerti, visimu boleh kami pahami, dan visimu lah yang boleh menggerakkan kami dalam mengerjakan pelayanan di kampus kami masing-masing. Biarlah kiranya melalui visi Allah yang kami boleh terima, kami boleh benar-benar mengerjakan pelayanan dengan setia dan taat kepadamu. Bekerjalah ya Tuhan di dalam sesi pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong di dalam setiap pemaparan, diskusi yang akan dilakukan. Kiranya kami boleh semakin dimampukan untuk memahami, mengerti visi Allah, dan dibakar oleh visimu untuk mengerjakan pelayanan di kampus kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Kita akan langsung memulai sesi kita hari ini. Hari ini sesi kita di dalam seminar. Ada 2 orang pembicara yang akan melayani, memaparkan secara khusus tentang visi.
Yang pertama saya panggilkan Bang Alex Nanlohi, dan yang kedua saya panggilkan Bang Daniel Ginting. Silakan maju ke depan. Ya, kedua orang yang ada di depan kita pada saat ini, Bang Alex akan memaparkan visi secara khusus dari segi kebenaran firman Tuhan dan juga pemaparan tentang sejarah. Dan nanti Bang Daniel Ginting akan memaparkan secara khusus visi di dalam visi pelayanan mahasiswa, secara khusus di dalam dunia alumni yang sudah digelutinya. Untuk pertama, saya akan memberikan waktu kepada Bang Alex 40 menit, lalu kemudian nanti dilanjutkan oleh Bang Daniel Ginting 40 menit. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini dimoderatori istri jadi grogi. Baik, kita akan sama-sama melihat dalam pendekatan yang dikatakan tadi dari firman Tuhan dan dari sejarah. Dan saya coba untuk sejarah terkesan membosankan. Karena itu kita lihat saja tampilan berikut. Saya berharap sekalian kita latihan bahasa Inggris ya. Silahkan kita akan melihat sejarah pelayanan mahasiswa yang dirangkum oleh pelayanan mahasiswa di Inggris. Di Inggris, pelayanan perkantas di sana bernama UCCF ya. Ada video sekitar 4 menit, kalian tolong perhatikan dan coba lihat. Kalau mau lebih jelas, nanti teman-teman bisa baca sejarah itu di dalam buku ini, di dalam artikel yang pertama. Ada di halaman yang ke-34. Ya, kita lihat sebentar video berikut ini. I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain.
mahasiswa di Inggris bernama UCCF dan CU berarti Christian Union atau PMK. Jadi sangat menarik melihat bahwa PMK pertama yang disebut sebagai PMK seperti yang kita mengerti dimulai tahun 1877 di Cambridge. Lalu kemudian berlangsung lebih lanjut 1879 yang terjadi di Oxford. Nah, ini menolong kita melihat bahwa sebenarnya kita ada dalam satu gerakan yang sangat luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan, yang dimulai dari visi Allah sendiri untuk membawa mahasiswa-mahasiswa datang dan mengenal Tuhan. Indonesia sendiri dalam pelayanan mahasiswa, kita dapat banyak berkat melalui alumni-alumni yang studi di Australia atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang studi di Australia yang juga mengalami misi yang dialami dari misionaris atau orang-orang yang dari Inggris lalu pergi ke beberapa belahan dunia termasuk Amerika dan Australia pada sekitar tahun 1940-an. Nah, ketika kami merangkum sejarah pelayanan perkantas di dalam ulang tahun perkantas yang ke-40 yang lalu, kita coba lihat video yang kedua bagaimana pergerakan pelayanan mahasiswa di Indonesia yang dimulai sekitar kurang lebih tahun 1971. Ya, ini video pelayanan perkantas, ulang tahun pelayanan perkantas beberapa tahun yang lalu. Buat Kalina ya, masih ingat ini Kalina yang membuat bersama beberapa teman. Secara pribadi saya terharu melihat bagaimana kita menjadi bagian dari sebuah sejarah yang besar yang sedang Allah kerjakan di dalam dunia, termasuk di dalam kehadiran saudara-saudara, rekan-rekan sekalian dari berbagai PMK. Kita sedang mengerjakan sesuatu yang tidak sekedar pelayanan di kampus kita, tidak sekedar pelayanan di kota kita, tidak sekedar pelayanan di bangsa kita. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan satu proyek yang luar biasa untuk membawa kaum intelektual boleh datang dan mengenal Tuhan dan membawa perubahan yang besar di tengah-tengah kondisi bangsa ini. Sebagaimana kita melihat di masa yang kalut Tuhan memanggil hakim-hakim bergantian boleh memimpin, maka saya melihat bagaimana Tuhan juga memanggil generasi saat ini dalam kekalutan, baik di kondisi mahasiswa, baik dalam kekalutan di kondisi bangsa. Tuhan sedang memanggil kita mengerjakan satu visi yang besar. Dan itulah yang saya coba hayati di dalam kita melihat akan slide berikut ini. Ya, ketika bicara dengan seorang sahabat saya, Senjaya, penulis buku Jadilah Pemimpin Demi Kristus, saya menggarisbawahi dalam buku yang dia tulis, dia mengatakan banyak masalah akut dan kronis yang melumpuhkan berbagai jenis organisasi. Ini bukan hanya bicara organisasi Kristen, itu disebabkan atau terkait dengan krisis kepemimpinan. Kenapa kita fokus hanya Perkantas Jakarta kali ya dan regional yang punya camp semacam ini, mengumpulkan para koordinator.
Kenapa kita fokus memikirkan bagaimana orang-orang yang melayani menjadi ujung tombak pelayanan di mahasiswa harus mengerti dengan jelas visi itu. Karena krisisnya biasanya mulai dari pemimpinnya, sehingga saudara bisa melihat berbagai problema yang kompleks. Ini bermuara pada absennya pemimpin yang berlandaskan Alkitab. Saya mengimani atau saya mengamini apa yang Kak Erik dengan jelas sekali bicara tadi pagi, tadi siang. Bagaimana kita dalam satu situasi di mana pemimpin bukannya taat kepada Tuhan, tapi bahkan mau memodifikasi apa yang mereka pikirkan baik. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itulah, maka camp kita, Allah panggil kaum muda. Saya memberi judul secara khusus untuk sesi ini, pemimpin yang memiliki visi. Apa sih artinya memiliki visi? Apa itu visi? Visi berarti penglihatan. Tapi visi bukan cuma sekedar melihat. Helen Keller, seorang wanita yang buta tapi juga sangat luar biasa dipakai Tuhan, dia mengatakan kalimat demikian pada waktu dia ditanya, dia ditanya begini. What would be worse than being born blind? Karena dia buta, apa yang lebih sengsara daripada hidup dalam hidup yang buta itu? Dia mengatakan jawabannya menarik ya. To have sight without vision. Kita mungkin bisa melihat, tapi apakah kita memiliki visi? Itu dua hal yang berbeda. Karena itu teman-teman, kiranya merindukan pentingnya bukan hanya jadi pemimpin yang bisa melihat, tetapi melihat dalam sudut pandang Tuhan, cara pandang Tuhan, kacamatanya Tuhan, visi yang dari Tuhan. Karena itu kita harus terus berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyingkapkan bagi kita. Secara sederhana kita perhatikan dulu. Mengapa perlu visi? Nah, ini seringkali kita bahas ya. Kenapa kita perlu visi? Karena tanpa visi, sebagaimana Amsal 29 ayat 18a mengatakan, without where there is no vision, the people perish. Atau terjemahan Alkitab lain, when there is no revelation. Jika tidak ada wahyu, tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat. Bayangkan PMK tanpa visi. Apalagi kalau dibilang anggotanya 300. Wow, sedih banget. Tidak punya visi. Nggak tahu mau kemana. Pelayanan tanpa visi seperti orang buta memimpin orang buta. Saya membawakan pendidikan seks di anak SD. Diundang, gurunya juga ngundangnya begitu ya. Tolong Pak, bicara tentang seks ke anak kelas 6 SD. Dikumpulkan laki-laki sama saya, perempuan sama satu ibu konselor begitu ya. Lalu kemudian saya tanya sama gurunya, aduh anak kelas 6 mau diajarin apa begitu ya, mau dikasih tahu apa. Saya takut kalau saya kasih tahu, dia belum harusnya tahu. Atau kalaupun mungkin dia belum harusnya tahu, atau dia sudah tahu, kita belum memberikan warning begitu ya. Lalu kemudian dari situlah saya jadi sadar betul. Bayangkan saudara, anak-anak SD kelas 6 pertanyaannya tentang seks udah auzubillah. Ngeri. Jadi pertanyaannya mereka belajar seks dari mana ya? Kemungkinan sih dari film porno. Anak SD pun mungkin sudah bisa atau pernah melihat film porno. Bayangkan orang buta menuntun orang buta. Saya sedang bayangkan anak remaja kalau ditanya diskusi seks sama siapa? Teman. Jadi bayangkan ya, orang buta memimpin orang buta. Dan kalau saya menghayati seperti itu, berbahaya sekali. Bayangkan di PMK tidak ada visi, ya seperti orang buta memimpin orang buta. Adanya visi memberi semangat dan daya tahan terhadap kesulitan. Nanti contohnya kita lihat Paulus. Saya mau angkat Paulus sore hari ini. Tanpa visi membuat mudah mundur dan frustasi. Bayangkan ya kalau nggak ada visi. Mundur dan frustasi. Saya pikir yang pernah nembak pasti punya penghayatan-penghayatan ini gitu ya. Yang pria-pria yang mungkin berkali-kali gagal gitu ya. Supaya kalian juga nanti bisa buka mata begitu ya. Oke, lihat lagi berikutnya. Perubahan-perubahan yang hebat dapat terjadi jika ada orang yang punya visi. Lihat, tidak perlu banyak orang. Contohnya Tuhan Yesus. Mengubah dunia. Visinya jelas. Yesus datang jelas sekali. Saya suka bercanda gitu ya. Yesus datang tuh jelas saudara. Bukan untuk kunjungan. Bukan untuk jalan-jalan. Bukan untuk shopping. Tuhan Yesus datang bukan buat lihat pemandangan. Kalau Tuhan Yesus datang untuk lihat pemandangan, mendingan datang di abad sekarang ya.
Yesus foto-foto di Monas, di mana gitu ya. Anak daerah kemarin datang ke Monas dulu, itu kayak ritual ya, harus wajib kunjungin gitu. Saudara, Yesus datang tujuannya jelas, visinya jelas. Kita belajar dari seorang rasul, Rasul Paulus. Kita baca Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca bagian ini, satu perikop. Ini adalah kisah perjalanan Paulus yang kedua. Jadi kalau nanti kalian mau mendalami, ini indah sekali. Perhatikan dulu overview saya. Paulus diutus oleh jemaat Antioquia. Saudara bisa lihat itu di dalam pasal yang ke-13. Itu perjalanan Paulus yang pertama. Perhatikan pasal 12 bagian terakhir. Nyambung ke pasal 13, jemaat pengutus Paulus dan Barnabas adalah jemaat Antioquia. Karena itu, perhatikan setelah pasal 13, lihat judulnya aja. Saulus dan Barnabas ke Siprus. Dari Siprus ke mana berikutnya? Antioquia di Pisidia. Lalu kemudian kemana? Iconium, Listra, dan Derbe. Sesudah itu kembali ke Antioquia. Jadi perjalanan misi diutus sama gereja mana, pergi, pulang lagi ke gereja pengutus. Ini cuma berapa lembar ya? Tapi itu terjadi kurang lebih 2 tahun. Perjalanan misi Paulus terjadi kurang lebih 2 tahun. Kembali dia sampai lagi ke Antioquia. Dan ingat waktu itu belum jalan seperti sekarang. Tidak naik pesawat, tidak naik kereta, dia jalan kaki, ya. Sesudah sidang Yerusalem pasal 16, Paulus mulai lagi perjalanan misinya yang kedua. Nanti kalian perhatikan lagi sampai nanti ketemu lagi kalimat kembali ke Antioquia. Kira-kira begitu ceritanya. Kalau mau baca perjalanannya Paulus, begitu cara ngikutinnya ya. Nah, menarik sekali untuk kita perhatikan. Mari kita lihat sebentar ayat 4 sampai 12. Saya baca ayat 4, teman-temanku membaca ayat 5, kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Memang paling enak kalau lagi baca perjalanan Paulus mesti pakai peta gitu ya. Nanti kalian lihatlah petamu masing-masing. Tapi kira-kira seperti itu ya. Ini Antioquia ada di sini. Lalu kemudian dia naik. Kalian lihat di sini daerah Makedonia. Makedonia di atas ini nih. Ya. Nah, Paulus waktu itu karena dia dalam perjalanan misi pertamanya sudah lewat sekitar sini, perjalanan misi pertama lewat sekitar sini, maka perjalanan misi kedua, kerinduannya Paulus apa? Kembali lagi ke jemaat-jemaat itu untuk menguatkan mereka. Tapi juga pingin masuk ke beberapa daerah. Nah, menarik sekali ada beberapa daerah yang mereka mau masuki. Ini pertama, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jarang-jarang ya Roh Kudus mencegah penginjilan.
Terjadi pencegahan. Jangan masuk ke Asia. Teman-teman kalau lihat Asia, zaman itu Asia bukan nama benua. Asia adalah nama provinsi di wilayah Romawi. Ini Asia. Ini semua Asia. Oke. Mereka tidak boleh masuk ke Asia, malah mereka kemana? Melintasi tanah Frigia. Ini Frigia. Dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah, nggak usah masuk ke situ. Di bawahnya mirip ayat 8. Setelah melintasi Misia, ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk ke situ. Nah, saudara, menarik untuk kita perhatikan kenapa mereka tidak boleh masuk di situ. Saya lebih melihat penafsiran dari beberapa penafsir yang mengatakan Roh Kudus bekerja dengan sangat teratur karena itu daerah-daerah sudah jadi couplingnya Petrus. Udah Paulus misalnya nggak usah ke sini gitu ya, lewat daerah lain yang memang masih membutuhkan Injil. Itu sudah couplingnya Petrus. Tahu dari mana? 1 Petrus 1 ayat 1. Coba lihat. Petrus nyurati jemaat yang di mana? 1 Petrus 1 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada yang tersebar di... Wah, menarik sekali ya. Udah Paulus nggak usah lewat situ, bahkan dicegah nggak usah masuk ke situ. Waktu saya mempelajari akan cerita ini, saya jadi menyadari benar saudara. Kalau bicara jadwal pelayanannya Paulus, kira-kira Paulus udah susun jadwal mau masuk ke situ ya? Tapi Roh Kudus, Roh Yesus mencegah dia ke situ. Bahkan dia diarahkan ke daerah yang lain. Saudara, kalau kita mau bicara soal visi, pelayanan mahasiswa bukan milikmu. Bukan milik perkantas, bukan milik staf, bukan milik alumni, bukan milik pengurus, milik Allah. Kenapa? Karena visi dimulai di hati Allah. Allah yang paling merindukan agar ada orang-orang yang mengenal Dia di berbagai tempat. Karena itu perhatikan baik-baik. Kalau bicara visi, bukan apa yang kita lihat saja. Dengar kalimat saya baik-baik. Visi adalah apa yang Allah nyatakan untuk kita lihat. Dan disitulah kita akan melihat bukan apa yang kita semata-mata rencanakan dan mau lihat. Tetapi apa yang Allah nyatakan. Saya kadang suka berpikir titik nol, saya pakai istilah itu. Coba bayangkan pertama kali PMK di kampusmu ada. Kira-kira siapa yang paling berinisiatif? Senior, alumni, staf. Allah yang memberikan visi sehingga Allah lah yang kemudian menggerakkan orang. Saya senang lagu tema kita, coba hafalkan ya. Mulai besok kita nyanyi gak usah pakai PowerPoint. Allah panggil kaum muda masa kalut ini. Ngapain? Menjadi laskar Allah. Berserah jiwa raga yang harap kuasa baru, bukan hasrat diri. Allah panggil kaum muda yang digerakkannya. Allah yang panggil, Allah yang menggerakkan. PMK milik Allah. Jangan pernah sombong, itu punya kami. Itu kami yang rintis. Dalam sejarah mungkin tertulis namamu sebagai perintis. Mungkin pernah tertulis namamu jadi pengurus. Tapi pemilik daripada pelayanan ini, PMK ini adalah Allah. Dia yang memberikan visi. Dia yang menyatakan. Visi dimulai di hati Allah. Perhatikan bagaimana Allah yang memulai dan bahkan menolong pelayanan Paulus. Saya menggarisbawahi beberapa kata, kalian lihat di situ. Roh Kudus mencegah, Roh Yesus tidak mengizinkan. Saya waktu perhatikan, saya pikir mungkin kalau Paulus bilang, Tuhan, ini sudah masuk dalam daftar jadwal perjalanan. Kacau perjalanan Paulus karena visi ya, dari Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan? Siapa yang paling cinta mahasiswa di kampusmu? Allah.
Allah yang memberikan visi. Allah yang memberikan kepada kita bisa melihat seperti Dia mau kita melihat. Makanya saya senang dengan lagu itu ya. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Penglihatan yang dari Allah bukan penglihatan dari kita. Bukan penglihatan yang kita mau lihat. Tapi minta Tuhan tolong saya bisa melihat. Pelayanan ini berharga. Layak diperjuangkan. Mahasiswa perlu dengar Injil. Saya perlu jadi pengurus yang sungguh-sungguh. Kalau kamu punya itu, kamu mengerti apa artinya melayani di PMK. Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Menarik saudara ya. Malam itu Tuhan tidak kasih visi sama Paulus, gitu ya. Untuk ke sana, ke Makedonia. Nah saya kutip kalimatnya George Barna, seorang ahli atau yang sering menulis buku tentang gereja. Visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan. Lihat baik-baik. Yang Allah komunikasikan. Yang panggil kamu melayani Allah sendiri. Allah yang komunikasikan visinya. Kadang-kadang kalau saya pikir Tuhan kok saya bisa begitu punya beban yang besar buat mahasiswa. Saya harus berkata dengan jujur terima kasih. Saya kecipratan visimu aja udah begitu bebannya luar biasa. Apalagi Allah yang memberikan visi. Kalau kita bisa menangis untuk pelayanan mahasiswa, kita bisa berkorban untuk pelayanan mahasiswa, maka ingatlah itu Allah yang memberikan itu bagi kita. Sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas, yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya, berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang diri sendiri dan lingkungan. Nah ini menarik. Visi terkait dengan Allah, sang pemberi visi, diri kita yang dipanggil Allah, dan lingkungan, konteks di mana kita ada. Makanya menarik sekali, Tuhan tidak memanggil kita out of context. Tapi Tuhan memanggil saudara dan saya. Saya sekarang merenungkan, nanti mungkin Bang Daniel bisa banyak cerita begitu ya. Waktu saya merenungkan Allah panggil saya di tengah bangsa Indonesia. Allah hadirkan saya jadi pengurus di PMK saya di tengah Indonesia yang seperti ini. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Ketika saya kelompok kecil dengan rutin setiap minggu, ketika saya siapkan PJ, ketika saya bikin kartu selamat ulang tahun buat anggota jemaat. Apa sih visinya Allah yang Tuhan mau ketika kita melakukan segala sesuatu yang begitu rutin nampaknya. Tapi di dalamnya Allah sedang memberikan kesempatan kepada engkau dan saya untuk mengerti hatinya, melihat apa yang Dia lihat. Dan Dia nyatakan, kita ada sedang mengerjakan sebuah pembaharuan di tengah bangsa. Ada konteksnya. Ketika kemarin camp nasional, salah satu hal yang saya nikmati adalah Musa, dia bisa nulis sejarah hidupnya. Dia tulis, kan kita meyakini Musa nulis kitab Keluaran. Tuhan suruh dia tulis. Nah waktu Musa tulis kitab Keluaran, dia tuliskan kelahirannya dia ya. Kalau kamu disuruh tulis kisah kelahiranmu, mau cerita dari mana? Kamu lahir di Bajai. Ada mungkin, aku lahir di Bajai gitu. Ketika malam itu hujan, air ketuban itu pecah. Lalu kemudian mama menjerit-jerit, papa bingung, Bajai lewat, naik Bajai gitu. Kita mau cerita apa? Tapi ketika saya membaca Musa menulis kisah kelahirannya, dia mulai dari apa? Ketika Israel sedang berada dalam penderitaan di Mesir, Tuhan mendengar seruan umatnya. Dan kira-kira di situ dia mengatakan, disitulah aku lahir. Kisah hidupmu, kisahmu di PMK saat ini, kau kaitkan dengan siapa? Visi adalah mengerti apa yang Allah sedang lakukan, apa yang Allah nyatakan. Allah rindu kaum intelektual di bangsa ini mengenal Dia. Karena itu saudara ini nyebrang ya. Paulus tuh dari Antioquia ini harusnya kan cuma daerah sini nih. Paulus bahkan mungkin gak beli tiket ke sana gitu ya. Paulus kan ini pakai jalan darat, coba lihat. Ini jalan darat ya, memang ada nyebrang ke Siprus. Tapi kalau kalian perhatikan sebagian besar dia mikirnya lewat sini. Tiba-tiba Tuhan yang bukain ke sini. Siapa yang buka pelayanan di Makedonia? Bukan Paulus dan timnya. Tapi Allah sendiri yang punya kerinduan orang Makedonia mengenal Dia. Bagaimana caranya? Lihat ya, Tuhan berikan visi sama Paulus. Coba lihat ayat berapa tuh? Ayat yang ke-8, 9.
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Wah, ada visi. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tahu dari mana itu orang Makedonia? Kan lihatnya visi. Coba, kamu tahu dia orang apa? Lihat dari apanya? Posturnya, fisiknya. Ini Batak nih. Segini mukanya. Gitu. Lihat dari mana lagi? Pakaian. Kalau dia pakai ulos, Batak nih gitu kali ya. Bisa juga dari, ini kutipan langsung ya. Logat. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Orang apa itu? Kira-kira gitu ya. Menarik loh saudara. Perhatikan, Allah bukakan visi itu lewat penglihatan. Dari penglihatan itu, dikatakan Paulus, orang Makedonia menantikan Injil Allah. Jadi waktu saya perhatikan menarik ya. Tuhan bukakan kepada Paulus, ada orang-orang di Makedonia yang butuh Injil. Dan ini hasil, Paulus rapat ya. Dia rapatin visi yang dia terima. Aku kok tadi malam mimpinya dapat penglihatan, kita mesti ke Makedonia. Terus dia kumpulin temannya, yuk rapat tim inti ya. Apa visi kita ini? Tahun lalu udah daerah-daerah situ, mungkin sekarang yang lain kira-kira gitu ya. Wah, setelah hasil rapat tim inti, maka ditulislah ayat yang berikutnya. Kami menarik kesimpulan, Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nyebrang deh. Menarik ya? Kenapa saya tulis di sini? Ada orang yang sudah menunggu. Paulus waktu datang ke Makedonia, kira-kira dia udah tahu nggak mau ke rumahnya siapa? Jadi memang kalau perintisan itu dimulai dengan visi Allah, saya suka bayangkan gimana alumni kita dulu ya waktu bikin persekutuan ya. Ngajak-ngajaknya gimana? Kita kan sekarang persekutuan kayak nunggu warung ya. Pokoknya pasti ada yang datang. Kita udah check out, CO-nya sampai berkali-kali gitu ya. Terus kita nunggu aja. Ayo ada yang datang nggak? Nanti evaluasi, jemaatnya sedikit yang datang hari ini. Kira-kira alumni kita dulu begitu nggak? Belum ada yang kenal PMK. Alumni kita mungkin datang ke kantin-kantin gitu ya. Narik-narik jemaat, ikut nggak lo gitu ya. Kenapa itu ada visi? Saya agak takut teman-teman kalau kita sudah ber-PMK model warung tanpa visi. Kita nunggu aja orang datang. Ngapain kita? Nggak tahu juga. Kenapa? Mesti ada PJ. Kenapa mesti ada PJ? Nggak tahu. Pokoknya mesti ada PJ. Kita nggak dapat lagi visinya. Kita nggak ngerti lagi kenapa kita melakukan itu. Nah itu yang penting buat kita. Visi dimulai di hati Allah, Allah berikan kepada kita. Dan ternyata Allah membukakan karena di situ Allah yang sudah siapkan orang. Menarik ya? Paulus ke Filipi ketemu Lydia. Lydia memang nyari Tuhan. Ditemuin sama Paulus. Tek. Kayak klop banget gitu ya. Saya senang dengar cerita-cerita perintisan. Iya tuh waktu pertama kali kami ke kampus itu. Kita gak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba ngeliat di kantin. Ada yang doanya nunduk. Oh itu gitu ya. Saya ingat dulu kalau kami perintisan dengan Kak Vivi kita ke Palembang gitu ya. Ayo kita datang ke kampus. Ngapain Kak? Mau perintisan. Tapi kita gak tahu siapa yang Kristen di situ kan. Kemana tempatnya? Nongkrong di kantin. Tungguin siapa yang doanya nunduk. Siapa yang doanya nunduk. Begitu doanya nunduk deketin. Hai. Apa kabar? Kan kita mulai dari yang sesama dulu ya. Tapi memang visi bikin kita bergerak ya. Makanya saya suka bercanda gitu ya. Saya pingin kita nyanyi lagu Allah panggil kaum muda. Ada geraknya kali ya. Allah panggil kaum muda. Yang digerakkan ya. Mesti gerak kamu gitu ya. Ingat itu. Gerak gitu ya. Jangan jadi bercandaan ya. Ada wanita yang kerasukan setan yang begitu Paulus datang. Dia dilepaskan dari belenggu iblis. Allah yang buka pelayanan itu. Waktu dipertemukan lagi sama kepala penjara yang udah mau bunuh diri. Karena katanya semua orang gempa itu membuat penjara terbuka pintunya. Dia udah siap mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba Paulus bilang, jangan, kami masih di sini. Dan malam itu kan dikatakan Paulus dan Silas menyanyi ya. Pengen tahu juga nanti kalau sampai di surga. Lagu apa Lus? Yang mengguncang sendi-sendi penjara gitu ya. Bagus juga lagu gitu ya. Nyanyi. Dan ingat loh, nyanyinya bukan dalam hati. Makanya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar situ. Saya sungguh luar biasa melihat itu ya. Di Filipi ketemu yang sudah Tuhan siapkan. Di Filipi di penjara, pergi lagi kemana? Kisah Rasul 17 ke Tesalonika. Di Tesalonika pun Tuhan sudah bukakan lagi. Saya melihat memang luar biasa ya. Beberapa kali dalam acara perkantas, kalau kami mengundang pendiri kami. Pendirinya Bapak Jonathan Parapak.
Pak Sun Siregar. Setiap kali mereka sharing, mereka selalu ngomong gitu. Kami gak pernah nyangka pelayanan ini akan seluas ini. Tapi waktu saya belajar ini, iya sih. Kita gak pernah nyangka, gak pernah planning. Keramat 7 rumah hantu, KTB di situ, PA di situ. Bisa se-Indonesia. Hantu semua gitu. Hantu. Hantunya berganti jadi Tuhan gitu ya. Wow. Hebat. Luar biasa. Cari sejarah kampusmu, bagaimana kampus kami dirintis. Siapa yang datang dari Salemba ke Rawamangun. Lihat lagi Binus, lihat lagi Budi Luhur, lihat lagi Trisakti. Lihat bagaimana Tuhan berkarya. Ini visinya Tuhan. Dan sampai ke generasi kita, sayang banget kalau kita gak punya visi. Ngapain kamu ber-PMK? Hah? Sedih banget. Kita gak kenal siapa Allah yang memberikan visi. Apa visi pelayanan mahasiswa? Coba lihat halaman 43 ya. Saya senang juga tuh, ini artikel dari Kak Sutrisna. Ya. 5 menit lagi. Yuk kita baca ayat tulisan di situ ya. Visi, apa visinya? 1, 2 ya. Mahasiswa mengenal Kristus, bertumbuh menjadi murid Tuhan yang setia, taat, dewasa dan tangguh dan menjadi teladan sehingga menjadi berkat yang nyata bagi keluarga, gereja dan Indonesia di masa depan. Diperbaharui oleh hadirnya mahasiswa dan alumni yang punya nilai-nilai moral yang mulia oleh karena cinta kasih mereka kepada Tuhan dan sesama. Adanya duta-duta Kristus yang dihasilkan dari pelayanan pembinaan dan pemuridan untuk memberitakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Inikah yang sedang kamu terima dari Allah, kamu yakini dan kamu kerjakan. Ngapain saya capek-capek ber-PMK? Kita nggak sedang main PMK-PMK-an ya. Ayo kita PMK-PMK-an ya. Kau ketua-ketuaan ya. Aku bendahara-bendaharaan ya. Kita yuk kelompok kecil-kecilan yuk. Kita bikin PJ-PJ-an yuk. Kalau begitu kita nggak punya visi. Nah berikutnya visi diterima oleh mereka yang bergaul dengan Allah. Bergaul akrab dengan Allah. Makanya bicara HPDT, ya nggak bisa tidak lah saudara ya. Ini udah makanan kita. Kalau saudara mau mengerjakan pelayanan Allah, yang disampaikan diberikan Allah, saudara harus kenal Allah. Bergaul akrab dengan Tuhan, kamu mengerti apa yang Allah rindukan. Saya cepat, tidak semua saya bahas. Jadi orang yang mengerti visi, dia bisa lihat kondisi, dan kondisi itu diterangi oleh firman Tuhan yang dia baca. Allah berikan visi itu. Allah nyatakan. Ketika saya saat teduh, kok bisa tiba-tiba muncul gitu ya? Iya ya, kalau orang tidak kenal Tuhan mereka binasa. Sedih banget ya, mahasiswa tidak kenal Tuhan. Sedih banget mereka jadi calon perusak bangsa ini. Tapi kalau mereka kenal Tuhan, mereka akan berkarya bagi bangsa ini. Tuhan nyatakan sehingga kondisi tanpa Tuhan mereka binasa. Firman Tuhan mengingatkan mereka butuh Tuhan. Itu menjadi visi yang Tuhan berikan, tanamkan di hati kita. Visi sifatnya menular. Maksudnya apa? Waktu saya perhatikan cuma Paulus yang dapat kan? Semua mimpi bareng gak? Terus sama mimpi kita. Ih gue juga. Ceweknya itu kan yang ngomongnya menyeberanglah kemari gak gitu kan? Perhatikan kata kami. Karena itu saya pikir kalaupun satu orang terima visi, yang lain kemudian menular gitu ya, disampaikan kepada yang lain. Penting teamwork yang solid dan bagikan visi itu. Share. Makanya biasanya gitu ya, setelah tim inti rapat, berdoa, biasanya kan kita share sama pengurus yang lain. Supaya mereka terhisap dalam visi yang sama. Makin mengerti apa yang Tuhan mau. Zaman dulu tuh kalau mau cari visi, biasanya katanya para tetua-tetua kita tuh puasa dulu. Puasa terus doa semalaman. Jadi kalau kita kan kebanyakan rapatnya ya, doanya sedikit karena udah mau pulang. Visi diwujud nyatakan dalam tindakan. Lihat Paulus bertindak dari visi yang dia terima. Dan yang terakhir, ini nanti malam saya bahas. Visi mendorong untuk rela bayar harga dan setia sampai akhir. Kadang-kadang ber-PMK ini nggak mudah ya. Kak Erik udah bilang tadi banyak ironinya. Tapi kalau engkau punya visi, Allah yang panggil kamu, Allah yang kuatkan. Ini pelayanan miliknya.
dikerjakan oleh orang-orang yang menangkap dengan jelas, mengerti dengan jelas panggilan Allah, dan meresponinya untuk boleh taat dan setia. Selamat melayani di PMK masing-masing. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kedua. Mungkin sedikit perkenalan ya. Nama saya Daniel Ginting. Saya alumni Fakultas Hukum UI. Saya ikut retreat seperti ini, retreat koordinator, kalau nggak salah tahun 93 atau 92 gitu. Jadi teman-teman masih ada yang daun ubi ya, masih daun ubi. Ada yang masih cacing, belum dimakan ayam. Jadi itu RK yang kedua kalau saya nggak salah, atau yang ketiga. Jumlahnya sih saya ingat dulu kita cuma duduk melingkar aja di lesehan, sekitar 30-an atau 27-an orang, sangat kecil lah dulu, kalau nggak salah sih ya, gitu Kak ya. Jadi saya bersyukur akhirnya ini retreat koordinator yang ke-13, ya puji Tuhan, ya sampai saat ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk pembinaan seperti ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dari sisi apa yang saya alami melangkap sebagai visi PMK. Tadi Kak Alex sudah panjang lebar menjelaskan dasar firman Tuhan dan bagaimana visi itu berperan sangat penting. Sepertinya sih tidak akan banyak yang bisa saya tambahkan. Itu tadi ungkapannya sudah sangat luas kayak gitu. Nah, tapi saya mau coba kita melihat beberapa hal. Mungkin teman-teman gini nanya, kenapa sih Bang itu gambarnya itu gambar benang apa itu? Tali yang ribet-ribet kayak gitu ya. Nah, saya melihatnya itu sebagai suatu ilustrasi ya gitu. Begitu kompleksnya mungkin teman-teman merasa yang sudah lama melayani di PMK, begitu kompleksnya mungkin untuk melakukan suatu pelayanan, tapi pada akhirnya kalau kita cara utama menguraikan kekompleksan dan keribetan benang itu adalah menarik sesuatu yang lurus. Jadi kita nggak boleh kalau menguraikan benang yang terublek-ublek itu jangan ini juga gitu, jangan dikendurkan, tapi ada satu yang dilurus, tarik, dan itu akan mengurai menjadi lurus gitu. Jadi ada satu benang yang kita tarik yang untuk memandu kita. Dan saya melihat itu sebagai suatu ilustrasi tentang apa yang harus kita lakukan juga gitu. Kita harus fokus di dalam pelayanan, di dalam visi PMK untuk menjalankan visi PMK. Gitu. Nah, agenda kita ada 3. Yang pertama, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat nilai strategis pelayanan mahasiswa. Gitu. Lalu kemudian kita akan melihat teladan Nehemia. Saya yakin sudah banyak yang tahu, baca, hafal, atau mungkin nanti ada bagian juga yang dibahas di retreat ini. Dan yang ketiga itu adalah visi PMK bagi Indonesia sebetulnya. Ya, bagaimana nanti akan saya ajak teman-teman untuk melihat relevansi dari pelayanan yang teman-teman lakukan di kampus dan kontribusinya kepada Indonesia secara menyeluruh. Gitu. Nah, nilai strategis pelayanan mahasiswa. Teman-teman sudah banyak mendengar slogan-slogan seperti ini ya. Yang pertama itu, siapa yang pertama mengatakan ini ya? Soekarno ya. Sebetulnya ini tidak berdiri sendiri. Dia mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, ya gitu, maka aku akan mencabut semeru dari akarnya. Wah, luar biasa ya. Coba pergi aja ke Gunung Kelut, cukup tuh 1000. Atau aku akan mencabut semeru dari akarnya. Lalu dia mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan menggoncang dunia. Ya. Teman-teman tahu nggak itu artinya apa ya? Saya suka membaca autobiografi atau biografi dari pemimpin-pemimpin kayak gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang menarik untuk dipelajari gitu. Tapi saya memahami arti ini, ucapan ini benar kayak gitu. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu dengan orang muda itu lebih gampang. Gitu. Ayo kita lakukan ini. Ayo kayak gitu.
Ayo kita kerjakan ini. Ayo, gitu. Udah selesai, apa lagi? Ayo kita kerjakan lagi. Kalau sama orang tua, ayo kita pikir kerjakan ini. Coba kita analisa dulu, baik buruknya, untung ruginya, konsekuensi, resiko. Nggak kerja-kerja, akhirnya banyak pertimbangan, nggak kerja-kerja. Gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar waktu itu, zaman pergerakan kemerdekaan. Soekarno melihat bahwa yang menggerakkan semuanya itu adalah pemuda. Gitu. Mahasiswa-mahasiswa. Luar biasa lah ya, dulu yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia itu orang-orang seperti ini nih, yang belasan tahun. Ini masih belum ada yang 20 ya, ada yang 20 ya. Ada ya? Ada. Belasan kayak gitu ya. Masih belasan tahun atau early 20s kayak gitu ya. Nah, itu yang menggerakkan, yang berani ke sana kemari kayak gitu ya. Jadi pergerakan Indonesia. Teman-teman kalau baca juga atau nonton ya ceritanya Habibie, Presiden Habibie, itu juga mahasiswa. Itu bagaimana dia berperan segala macam ya. Terus kemudian mahasiswa atau pemuda itu idealis. Ya, sejarah mencatat di Indonesia itu sangat idealis. Ya, nggak ada keterikatan kepada ideologi politik, nggak ada keterikatan kepada partai, nggak ada ideologi apapun di dalam benak mereka. Pemuda itu ngelihatnya hitam putih aja, nggak takut mati, gitu ya, nggak takut masa depan, boro-boro masa depan. Lulus kuliah aja belum tentu gitu kan. Masih kerja aja dulu gitu. Nantilah itu dipikirkan kayak gitu. Coba tanya mahasiswa, gimana masa depannya? Wah, jauh kali nanyanya Bang kayak gitu kan. Lulus saya dulu ini, masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Jadi idealisme itu ditemui pada mahasiswa gitu, pada teman-teman semua gitu. Pada masa usia seperti ini. Nah, pengalaman Indonesia Sumpah Pemuda. Ya, itu yang mempersatukan kita awalnya. Lalu kemudian angkatan 66. Ya, banyak walaupun sekarang setelah jadi pemuda tadi, setelah jadi bapak-bapak dan jadi pengusaha mengkhianati gitu ya. Apa yang mereka lakukan, dan itu modus operandi yang berulang terus. Itu peristiwa Malari juga menyangkut pemuda gitu. Lalu peristiwa reformasi 98. Yang salah satunya sekarang jadi tokoh di DPR yang mengkhianati reformasi secara besar-besaran kayak gitu, atau banyak lagi ya, bukan hanya satu kayak gitu. Begitu kalau teman-teman ingat 98 udah lahir dong ya, udah lahir, cuma waktu itu masih nyusu ya, kayak gitu. Itu luar biasa, sampai saya ingat untuk jalan ke kota, jalan ke Sudirman, saya harus mengidentifikasikan saya dengan mahasiswa, dengan pemuda. Bagaimana caranya? Saya udah nggak pemuda lagi waktu itu, udah kawin kayak gitu, udah punya anak. Saya bawa jaket kuning di mobil, kayak gitu. Sehingga karena hanya pemuda, ya kalau jaket kuning itu jaket alma mater ya, hanya pemuda atau mahasiswa yang bisa diterima oleh masyarakat waktu itu. Hanya pemuda yang bisa lewat bebas ke sana kemari, mahasiswa. Kalau yang tidak pakai jaket mahasiswa dianggap musuh. Ya gitu. Siapapun itu ya, bisa dirampok, bisa diapa. Itu luar biasa tahun 98. Kehidupan yang sangat mencekam gitu. Tapi itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia pada waktu itu begitu frustrasinya melihat Orde Baru, Soeharto dan kepemimpinannya, lalu melihat ada potensi kekeosan. Itu potensi kekeosannya sangat besar. Kita bisa menjadi seperti Mesir sekarang. Kita bisa menjadi seperti yang Mesir perang saudara. Nah ini pas di sini ditelepon sekretaris ini. Lalu ada seperti Thailand, ada kudeta hampir setiap kali ada pemimpin. Ya gitu. Tapi waktu itu pemuda berada di garis terdepan. Jadi yang melakukan demonstrasi pemuda. Yang ditembak mati pemuda, yang dikhianati pemuda. Jadi sampai sekarang peristiwa Trisakti, peristiwa Atmajaya depan BRI, itu semuanya belum ada kejelasan. Gitu. Jadi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari gerakan pemuda sampai sekarang pun tidak merasa berhutang terhadap pemuda. Gitu. Nah, saya mau lihat pembahasan ini bahwa potensi kalian sebagai mahasiswa dan pemuda itu begitu besarnya. Nah,
untuk membawa perubahan bangsa ini. Dan sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa milestone atau tahapan-tahapan utama dari pembangunan bangsa ini, pembentukan bangsa ini dilakukan dan dipelopori oleh pemuda. Nah, setiap saat memang ada orang yang membonceng, yaitu tidak bisa dihindarin. Tapi ketulusan dan idealisme pemuda itu merupakan suatu hal modal yang utama. Oke. Nah, mahasiswa disebutkan, saya juga melihat mengutip beberapa hal, mahasiswa disebut sebagai agen pembaharuan, gitu ya, agen perubahan. Jadi mahasiswa agent of change, gitu istilahnya. Kalau teman-teman yang berada di FISIP pasti tahu itu ya, istilah ini sosiologi, yang mendorong perubahan, berani melakukan suatu perubahan. Lalu mahasiswa diharapkan juga, ini kutipan dari presiden dari IFS di Amerika, pelayanan kampus akan mempengaruhi masa depan gereja dan bangsa. Ya, karena mahasiswa-mahasiswa ini nantinya akan ikut melayani di gereja. Ini teman-teman nanti akan jadi sintua-sintua semua, penatua di gereja, diaken, pendeta, gitu ya. Itu yang paling sering dijumpain gitu. Kalau ketemu sintua, penatua di gereja, oh ini teman kuliah dulu, ini teman kuliah dulu, ini teman pelayanan kayak gitu. Nah, itulah yang akan menggarami dan mempengaruhi gereja-gereja kayak gitu. Nah, lalu ada ucapan yang sangat populer, kita nggak tahu ini dijual nggak ini bukunya ini ya. Student today's, leaders tomorrow kayak gitu. Bahwa saat ini teman-teman sebagai mahasiswa, tapi nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Ya pastinya lah ya, mau memimpin apa, memimpin keluarga, memimpin bangsa, memimpin dunia, itu akan memang harus jadi students dulu. Lalu kemudian mahasiswa akan memimpin bangsa, dan kecintaan akan bangsa itu dimulai, terbangun di masa di kampus. Nah, saya nggak tahu teman-teman tuh saat ini apa yang teman-teman lakukan gitu, atau bukan lakukan secara sengaja untuk membangun kecintaan ya. Hal-hal apa yang terjadi di kampus yang bisa membangun atau membangkitkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia? Apa? Give me one, coba. Ada nggak? Apa yang kalian lakukan di kampus, kegiatan kampus yang kira-kira, wah bener ya, saya harus melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Apa? Coba dari sektor sini, ada satu orang. Mulai dari hal-hal yang kecil sih Bang, peduli dengan kehidupan kampus, lalu mulai peduli dengan kehidupan media, dari informasi-informasi yang hadir di media sosial gitu maksudnya. Oke. Kalau aku sih mulai dari diri sendiri, belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Oke. Zaman saya dan zaman Bang Niko dan kakak-kakak di belakang itu adalah zaman Orde Baru. Ya, teman-teman bayangkan dulu Orde Baru itu semuanya dikontrol oleh the one and only generals. Gitu. Semua arus informasi juga dihambat. Gitu. Kita selalu membicarakan penekanan, oppressions yang dilakukan oleh Orde Baru. Ya. Kadang-kadang secara lantang, kadang-kadang secara takut-takutan. Gitu. Untuk melakukan demonstrasi bukan sesuatu hal yang lumrah atau sering terjadi. Saya punya teman yang sangat dekat, teman satu kos, yang dulu sering demonstrasi, anak Katolik nih, yang anak dari apa namanya, kalau Kastori itu, Pastori itu apa namanya, yang mau jadi pastor tapi prater ya gitu, kemudian masuk fakultas hukum. Dia sangat concern tentang keadilan gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah keadilan di daerah Diponegoro, LBH, dia pasti ikut demonstrasi. Ketangkap teman saya dekat itu ketangkap dan masuk berapa hari lalu dilepas. Sejak itu arus informasi kepada dia, apakah itu surat ke kampus, selalu sudah dirobek, sudah dibaca kayak gitu ya. Jadi kalau zaman dulu nggak ada telepon teman-teman ya, kita
dari kampung, dari mana ya pakai tulis surat, gitu, dibaca, gitu. Dan kemudian ada juga kemudian kita mengetahui bahwa di daerah dekat kita kos ternyata ada Intel yang berperan sebagai RW, gitu ya. Rupanya ininya nyarunya jadi RW tapi sebenarnya Intel, kayak gitu. Dan kita akhirnya tahu, kayak gitu. Apa yang tugasnya adalah mengikuti setiap gerakan mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa rame-rame gitu di kampus atau di kosan atau di sekretariat, itu pasti ada yang datang ngeliatin kita. Kadang-kadang ibu-ibu, kadang-kadang pemuda gitu ya. Kita harus selalu waspada. Apakah dia Intel apa bukan gitu. Nah, tapi dari pembicaraan-pembicaraan itu membangkitkan rasa cinta kita kepada bangsa. Gitu. Walaupun dengan melakukan seperti mau melakukan oposisi gitu dengan pemerintah. Nggak berani juga sih oposisi terang-terangan gitu. Ketika masalah waktu PDIP pecah, itu menjadi titik awal mahasiswa melampiaskan ketidaksenangannya kepada pemerintah. Nah, kalau teman-teman tahu dulu ada pergerakan PRD, ya apa itu, Partai Rakyat Demokrat gitu, Demokratik atau apa, yaitu teman-teman. Jadi teman-teman dekat saya yang banyak ikut. Saya waktu itu mungkin karena tidak ikut karena pelayanan di kampus, gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak mungkin udah masuk kayak gitu untuk. Tapi itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu memang tidak bisa diam hatinya kalau melihat sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan berbangsa. Gitu. Nah itu yang teman-teman juga harus tetap jaga gitu ya. Nah kita coba buka Nehemia. Saya minta nanti kita baca Nehemia 1 ya, ayat 1 sampai 4. Ya, Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat semua? Ini bagian firman Tuhan yang sangat populer. Mari kita baca, teman-teman, silakan 1, 2, 3. Apa yang terjadi kita lihat dari perikop ini. Nehemia pada waktu itu tidak tinggal bersama dengan kaum-kaumnya, dengan kaum Israel. Waktu itu memang mereka berada di luar. Lalu kemudian dia nanya, ini saya bayangkan ya, kalau saya misalnya ada teman dari kampung gitu ya, ada saudara dari kampung gitu. Gimana kampung kita gitu. Wah, kampung kita sekarang jalannya rusak. Gitu. Nggak bisa dipakai lagi untuk sampai ke sana, air nggak ada, listrik pun nggak ada gitu ya, sedih gitu, sedih hatinya mendengar semua itu. Nah ini yang waktu kejadian ini Nehemia begitu mendengar bahwa tembok Yerusalem sudah runtuh, ya teman-teman tahu tembok Yerusalem memang secara fisik itu runtuh, bolong segala macam, ambruk. Dia lalu merasa ada deep sympathy, deep feeling, ada rasa sedih yang mendalam. Makanya saya agak sukar mendeskripsikannya sebagai merasakan dalam tanda kutip saya buat. Apa itu? Bukan hanya merasakan sih biasa aja, rasa gitu. Tapi apakah benar-benar merasa sampai apa itu teman-teman?
Bahasa Indonesia ada nggak anak sastra yang bisa menggambarkan secara puitis? Empati juga enggak. Empati, orang mengalami kesulitan, kita berusaha mendudukkan diri dalam posisinya dia gitu. Tapi ini lebih lagi gitu. Sedih yang luar biasa. Bayangkan, sedih yang luar biasanya itu akibatnya apa? Apa yang terjadi tadi teman-teman baca? Apa yang di ayat 4 dia tadi apa yang dia cari? Dia duduk menangis dan berkabung. Kira-kira padanannya pada saat ini, berita apa yang bisa membuat teman-teman berespon seperti dengan Nehemia? Berita apa? Coba apa gitu? Susah ya nyarinya ya. Susah nyarinya. Nah, nanti akan kita lihat kenapa susah nyarinya. Nah, tapi apa yang telah lalu dilakukan oleh Nehemia setelah itu? Dia berdoa, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dan dia lalu dia bertindak. Ya, dia berbuat sesuatu. Nanti teman-teman baca bagaimana dia menghadap raja, ya gitu, untuk meminta surat jalan untuk melakukan perbaikan atas tembok Yerusalem. Nah, tapi nanti kita akan lihat di bagian Nehemia 8 bahwa Nehemia itu tidak hanya sedih kepada runtuhnya fisik tembok Yerusalem, gitu. Tetapi tembok Yerusalem itu merupakan suatu lambang bagaimana kehidupan rohani, kehidupan spiritual bangsa Israel. Bangsa Israel ketika tembok itu runtuh seperti kehilangan jati diri. Ya, gitu. Nah, lebih jauh sebetulnya nanti dia akan membangun, teman-teman baca gitu ya, di bagian pasal 8 ditulis saja. Itu pasal 8 nanti setelah dia selesai membangun tembok itu dia melakukan reformasi. Dia melakukan reformasi spiritual, rohani dari bangsa Israel. Hal pertama yang dia lakukan setelah itu semua terjadi, beres, dia membacakan Taurat, ya, dia membacakan hukum Allah, dia membawa kembali bangsa Israel kepada aturan-aturan yang dikenalkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi dia sebetulnya melihat sedih dengan keadaan bangsanya. Nah, tadi saya tanya, hal apa yang bisa membuat kita sedih, menangis, berkabung? Apakah keadaan bangsa kita? Ya, gitu. Mungkin tidak. Ya. Mungkin kita belum begitu mempunyai feeling yang sama terhadap bangsa kita. Gitu. Padahal kalau teman-teman lihat keadaannya itu sudah demikian parahnya, luar biasa. Gitu. Nanti kalau saya tanya lagi, apakah teman-teman juga mempunyai reaksi yang sama kalau mendengar keadaan persekutuan kampus? Mungkin tidak, mungkin belum, gitu ya. Jadi melihat, mengetahui, mendengar keadaan persekutuan kampus biasa-biasa saja. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kita melihat pelayanan di kampus? Gitu. Setelah melihat pentingnya mahasiswa, pemuda, teladan Nehemia. Gitu. Bagaimana kita melihat keadaan bangsa Indonesia? Nah, teman-teman harus belajar, harus memikirkan ini untuk bisa menangkap visi yang tadi dipaparkan oleh Bang Alex. Teman-teman harus pertama-tama mempunyai hati terhadap bangsa Indonesia. Teman-teman harus mempunyai hati terhadap pelayanan di kampus. Tuhan gak akan bukakan kepada orang-orang yang memang nggak peduli, ya gitu. Walaupun kita mungkin adalah pengurus atau pemimpin secara formal, tapi kalau hati kita tidak di situ, Tuhan tidak akan bukakan. Jadi pertama-tama memang kita harus melihat pelayanan kampus kita, harus memikirkan dan bagaimana keadaan bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan yang tadi saya tanyakan, apakah kita merasakan, tadi ya merasakan ya,
Do we have the same feeling, reactions seperti yang terjadi kepada Nehemia? Lalu, apakah kita pernah menangisi keadaan persekutuan di kampus dengan segala keadaannya? Tadi Kak Alex sharing ya tentang bagaimana persekutuan di Indonesia sejarahnya terbentuk itu untuk 40 tahun ulang tahun kita. Langsung Kak Alex merasa terharu gitu ya. Bagaimana cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan gitu ya di dalam pelayanan itu sampai sekarang. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman tangisi dalam keadaan persekutuan di kampus? Gak ada, Bang. Nah, gitu ya. Gak mungkin teman-teman tidak menangis kalau teman-teman mengetahui dengan sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi di kampus. Ya. Tidak mungkin orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak menangis melihat keadaan bangsa ini. Ya. Jadi masing-masing kita memang akan diuji terus sampai di mana sebetulnya hati kita. Gitu. Lalu kemudian apakah kita berdoa? Gitu. Setelah kita menangisi itu, tadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia, berdoa. Gitu. Pertanyaannya, apakah kita berdoa pada Tuhan tentang kesedihan hati kita terhadap pelayanan, terhadap bangsa dan negara. Gitu. Yang terakhir, gitu ya, apakah kita berbuat sesuatu bagi pelayanan di kampus kita ataupun untuk bangsa kita? Gitu. Nah, sebetulnya dari apa yang kita pelajari dari Nehemia, kita bisa menangkap beberapa hal tentang hati, bagaimana seorang punya hati, tentang doa, tentang bertindak. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mempunyai kecintaan terhadap pelayanan, terhadap bangsa, saya sih yakin bahwa masing-masing kita akan dibukakan untuk itu. Nah, pelayanan di kampus merupakan bentuk pelayanan kepada bangsa Indonesia. Ya, jadi tadi kalau teman-teman mengatakan bahwa apa yang perlu kita lakukan di bangsa ini, apa yang sedang kalian lakukan, apa yang sedang kalian layani di kampus saat ini sebagai pengurus, PKK atau tim inti, penilik, itu adalah bagian dari pelayanan kepada bangsa ini. Kenapa? Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena pelayanan mahasiswa itu tidak independen, tidak berdiri sendiri dan tidak terpisah dari dunia luar, tidak berhenti di kampus. Pelayanan mahasiswa adalah suatu, kalau saya melihatnya sebagai kawah candra di muka dalam kisah pewayangan. Saya orang Batak yang senang, orang Karo gitu ya, yang senang wayang. Kayak gitu, cerita-cerita wayang. Itu digojlok di situ selama masa 3 tahun, 4 tahun. Kalau yang agak malas-malas 5 tahun. Ya, kalau yang pintar-pintar 3 tahun, 3,5 tahun lulus gitu. Masa itu adalah masa di mana teman-teman bisa melayani gitu. Melayani orang-orang yang nantinya akan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Ya, tidak hanya di Jakarta atau tidak hanya di provinsi, tapi seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada beberapa yang menjadi pemimpin dunia. Gitu. Nah, pada saat mahasiswa, pada saat teman-teman tadi yang idealis, yang berani bergerak, berani bertindak, itu akan terbentuk sistem nilai yang akan berdampak seumur hidup. Lalu teman-teman juga akan belajar terhadap diri sendiri, tapi juga kemudian mengajarkan dan menolong orang untuk mempertuhankan Kristus. Ya. Itulah hal yang utama dari pelayanan mahasiswa, mempertuhankan Kristus sejak dari mahasiswa. Saya is a firm believer, saya yakin seyakin-yakinnya, kalau seseorang itu miss opportunity untuk dibina dengan baik pada masa mahasiswa, kecil sekali kemungkinan bagi dia untuk bisa catching up setelah masa alumni. Karena alumni itu banyak sekali urusannya, banyak sekali godaannya. Ya. Lalu kemudian sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel, ya, reformasi, pelayanan mahasiswa itu menghasilkan reformasi kehidupan rohani. Jadi itulah yang harus kita pikirkan dan kita lakukan di dalam pelayanan mahasiswa. Harus terjadi reformasi kehidupan rohani bagi mahasiswa. Nah, apapun segala bentuk pelayanan yang teman-teman lakukan, saya tahu
pelayanan itu kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari kampus itu banyak sekali kegiatannya ya. Sampai lupa telepon mamanya di kampung. Nah, gitu. Saking sibuknya. Apapun yang teman-teman lakukan itu tujuannya harus satu, yaitu pembaruan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Itu semuanya harus dilakukan ke arah itu. Dan sama yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, pelayanan mahasiswa dengan segala kegiatan yang banyak itu harus fokus. Teman-teman harus berani memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Tadi Bang Alex menjabarkan apa yang prinsip-prinsip yang utama dalam pelayanan mahasiswa itu. Dan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan mahasiswa adalah, kembali lagi, adalah untuk reformasi rohani. Nah, teman-teman harus kembali nanti waktu kembali ke kampus dengan teman-teman inti, tim-tim inti harus melihat kembali apa ya sebetulnya yang kalian lakukan itu sudah benar nggak, gitu ya? Apakah sudah fokus gitu. Nah, reformasi rohani sejak mahasiswa akan menghasilkan alumni. Nah, ini baru sharing saya ya terhadap alumni, kehidupan alumni. Menghasilkan alumni ya bagi yang mana? Yang satu, yang tidak sembarangan hidupnya. Alumni banyak sekali yang sembarangan hidupnya. Ya, itu baik alumni yang tidak pernah ikut PMK maupun alumni yang pernah ikut dibina di PMK maupun alumni yang pengurus maupun alumni yang koordinator atau ketua PMK. Banyak sekali yang hidupnya sembarangan. Ya, hidup sembarangan itu bagaimana? Nanti akan saya beberapa hal. Itu akan juga menghasilkan alumni yang tidak hidup untuk dirinya sendiri atau tidak untuk keluarganya sendiri. Enggak peduli lagi. Enggak peduli lagi kepada pelayanan, enggak peduli lagi kepada kehidupan bangsa, dan enggak peduli kepada hal-hal yang lain. Yang penting kerja, keluarga, kerja, keluarga, kerja, keluarga. Ya, jadi demikian. Enggak ada yang lain lagi gitu ya. Nah, reformasi rohani dalam mahasiswa juga akan menghasilkan alumni yang membangun keluarga berdasarkan nilai Kristen. Oh, ini banyak sekali teman-teman ya. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa dia mengerti value, Christian value, tapi dalam kehidupan keluarganya sama sekali jauh. Ya, tadi pagi waktu dalam perjalanan ke sini, saya, Kak Lilit dan Bang Niko itu berbicara tentang membesarkan anak, tentang nilai-nilai gitu, tentang apa yang sebagai orang tua ya, itu tuh saya sih bersyukur bahwa kita semua merasa kita pernah dibina dengan baik di persekutuan sehingga bisa mengaplikasikannya. Nah, teman-teman, itu nilai-nilai kekristenan itu mulai diterapkan pada waktu teman-teman mahasiswa. Ya. Jadi banyak hal yang sudah terjadi sebagai tesnya gitu ya dalam mahasiswa. Misalnya nyontek satu ya. Nyontek, ujian masih nyontek enggak? Nah, lalu titip absen masih ada nggak? Itu masih gampang-gampang tuh. Pacaran masih sama yang tidak seiman nggak? Nah, kebiasaan masih suka browsing yang pornografi nggak? Nah, lalu perkataan masih kasar nggak? Nah, semua itu kalau tidak dilakukan reformasi pada saat mahasiswa akan mempengaruhi kalian sebagai alumni. Ya, jadi itu banyak sekali. Saya melihat bagaimana seorang koordinator PMK yang bisa ini ya, hidupnya itu buffalo meeting. Apa tuh teman-teman? Kumpul kebo, gitu. Bisa, gitu. Ada sih orang-orang yang dibina dalam persekutuan yang senangnya tidur sama artis. Gitu. Ada, banyak. Gitu. Ada sih orang-orang yang di persekutuan yang menerima korupsi. Gitu. Ya. Nah, ini juga kebiasaan-kebiasaan yang kita nanti teman-teman perlu alami untuk sebagai untuk mendapatkan reformasi di dalam mahasiswa gitu.
Nah, buah pelayanan mahasiswa akan juga menghasilkan alumni yang belajar hidup cukup dengan apa yang dihasilkan. Ya. Nah, dari masa mahasiswa di kampus, kalau kita memang sudah terbiasa bahwa yang lain, yang terutama itu adalah Kristus, dan yang lain itu adalah bonus, itu punya atau tidak punya adalah masalah secondary. Gitu ya. Lalu ada alumni yang tidak takut untuk hidup kekurangan dibanding yang lain. Ini banyak sekali hal-hal yang sederhana, yang kadang-kadang melihat kepada tetangga. Kita berapa menit lagi? Habis ya udah. Cepat aja. Lalu tidak merasa perlu korupsi untuk mencukupi kehidupannya. Gitu. Karena yang belajar pemeliharaan Tuhan di dalam mahasiswa. Gitu. Nah, ini juga pelayanan kalian juga akan menciptakan pejabat publik yang berkepribadian kuat, yang mengabdi pada bangsa, dan tidak bisa dibeli, dan memihak kepada yang lemah. Nah, saya senang sekali kalau melihat ada beberapa alumni yang sampai sekarang itu masih setia memperjuangkan hak-hak kaum yang lemah. Gitu. Ada beberapa teman yang nanti kita bisa sharing. Nah, cepat aja, juga menghasilkan alumni yang berbagi, bertanggung jawab, memakai waktunya, dan mencintai bangsanya. Nah, sebagai penutup, Indonesia membutuhkan orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang berkualitas baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhannya, yang bukan mengasihi partainya, yang mencintai bangsanya, yang tidak membela pemimpinnya walaupun dia tahu itu salah, yang bekerja untuk Indonesia yang lebih baik, bukan hanya bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan PMK berada di tengah-tengah dalam usaha penciptaan dan menghasilkan pemimpin-pemimpin Indonesia ke arah yang lebih baik tadi. Karena itu sangat penting bagi kalian sebagai pemimpin persekutuan di kampus untuk bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan kalian. Terima kasih. Iya, kita akan masuk dalam sesi diskusi, tanya jawab. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Nehemia dari Fakultas Teknik Informatika. Kebetulan. Nama saya Nehemia, Fakultas Teknik Informatika dari PMK Universitas Bhutan Tular, Jakarta. Saya ingin mau bertanya kepada Bang Daniel Ginting. Ini terkait alumni. Bagaimana tanggapan Abang dengan alumni kita yang masih berdedikasi di dalam lingkungan kampus tetapi tidak mencerminkan kehidupan yang berkarakter Kristus? Karena bagi saya sendiri di dalam pelayanan saya lihat ini menjadi satu batu sandungan di mana ketika kehidupan yang tidak mencerminkan karakter Kristus menjadi penghalang bagi mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan dirinya untuk dibentuk di dalam karakter Kristus. Karena ada ucapan mengatakan, oh kalau memang seperti itu hasil daripada pendidikan yang berkarakter Kristus, buat apa kami masuk di dalam PMK seperti itu? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Putri dari Untar, PMK Untar. Saya mau nanya sama Bang Alex, gimana sih Bang kalau jadi pemimpin itu, kita udah punya visi nih dari Tuhan, tapi di tengah-tengah perjalanan dia dalam visinya itu dia kayak kehilangan arah atau stuck gitu loh, gimana ya, jadi kayak gak dapet lagi dari Tuhannya. Dan kira-kira apa tindakan apa nih yang harus dilakukan seorang pemimpin itu supaya visinya dari Tuhan itu sampai akhir itu bisa goalnya benar-benar dari Tuhan gitu Bang. Terima kasih. Nama aku Widuri dari FMIPA, saya melayani di siswa. Aku mau nanya ke Bang Alex dua pertanyaan. Pertama, mungkinkah seorang pemimpin itu salah menangkap visi Allah? Ataupun ya salah menangkap visi. Yang kedua, bagaimana membedakan visi yang benar-benar dari Allah dengan visi yang dari diri sendiri atau dari senior atau dari kakak staff seperti itu. Ya. Shalom semuanya, aku Devi dari Visip UI. Aku mau nanya sama Bang Alex. Bang, kalau di kampus kan kita visi setiap kepengurusan itu suka ganti-ganti tiap tahun.
tahun ini visinya menjadi garam dan terang, tahun depan menjadi menginjili untuk sesama manusia seperti itu. Yang saya mau tanyakan, sebaiknya visi PMK itu apakah harus berganti-ganti setiap tahun atau ada jangka waktu, misalnya 5 tahun dulu sampai akhirnya visi itu kira-kira dapat dicapai, akhirnya diganti lagi dengan visi yang baru lagi. Terima kasih. Ya, untuk Nehemia terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Saya sendiri dulu tidak mempunyai teladan yang baik terhadap pemimpin rohani saya di kampus. Jadi pemimpin rohani saya dulu, pemimpin kelompok kecil saya hampir DO dan akhirnya DO. Ya, hampir DO dulu, jangan ya, hampir DO, coba-coba, akhirnya DO, dan saya pun ditinggal kelompok kecilnya, gitu. Tapi saya belajar satu hal dulu dari apa yang disampaikan oleh kakak-kakak rohani saya, bahwa memang kita tidak bisa mengandalkan manusia, gitu. Kalau kita melihat keteladanan, kita tetap sumbernya memang harus di Alkitab. Gitu. Nah, ini juga hal yang sangat perlu, karena seringkali ketika kita mengandalkan manusia, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, lalu gagal, kita akan frustrasi besar-besaran. Nah, makanya saya juga sering sampaikan kepada teman-teman saat ini, kita semua senang terhadap Jokowi dan Ahok, apalagi kepada Ahok yang kita tahu memiliki nilai Kristen yang baik, tapi kita tidak bisa mengidolakan dia, gitu ya, lebih dari yang seharusnya, karena dia tetap manusia. Gitu. Jadi tadi pemimpin rohani di kampus itu juga manusia. Itu lagu siapa itu? Rocker juga manusia. Gitu. Ada kan? Gitu. Nah, jadi nggak bisa memang kita look up, mengandalkan, lalu kemudian patah hati gara-gara senior, kakak rohani, orang yang lebih dulu dibina tidak hidup sesuai dengan standar yang kita harapkan. Nah, memang itu sesuatu kenyataan hidup. Akhirnya kita harus mandiri sendiri, belajar sendiri, dan melihat teladan-teladan yang diberikan oleh Tuhan melalui Alkitab, melalui hamba-hambanya di Alkitab. Gitu. Saya rasa itu aja. Ya, kalau Putri bertanya, pemimpin dengan visi dari Tuhan di awalnya, lalu kemudian kehilangan arah dan apa yang harus dilakukan. Saya sih mengertinya bahwa hidup rohani itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan rohani, kita tidak menjadi orang yang hanya cari Tuhan di awal, lalu sesudah itu kita berjalan sendiri. Dan saya melihat ketika orang-orang seperti itu menjadikan kerohanian sebagai tujuan, bukan sebagai proses, disitulah saya lihat biasanya kita kehilangan. Baik kehilangan arah, kehilangan semangat. Memang hidup rohani ini nggak ada teorinya dalam arti praktisnya, ini stepnya. Tapi bagaimana kita terus-menerus mengalami Tuhan dalam hidup kita, itu spiritualitas yang harus kita bangun. Ketika Tuhan memberikan visi, maka Tuhan juga menyediakan kekuatan untuk menjalankan visi itu. Saya pernah membahas tokoh Musa di dalam sebuah retret, dan itu retret yang juga di ruangan ini begitu ya, dengan teman-teman se-Jawa Barat, Perkantas Jawa Barat, dan mereka memilih tema yang bagi saya sangat berkesan sampai hari ini, dipimpin Allah untuk memimpin sesama. Itu tema camp mereka. Jadi akhirnya saya melihat bagaimana ketika kita menangkap dengan jelas apa yang Allah mau, apa yang Allah rindukan, dan berjalan bersama dengan Tuhan, itu tidak terpisahkan. Seringkali yang terjadi adalah saya tahu apa yang Tuhan mau, lalu saya jalanin. Dan waktu saya jalanin itu yang mungkin kita jadi kayak merasa kepedean,
Lalu kita merasa kitalah yang paling bisa, kita tahu yang terbaik. Bahkan mungkin ada modifikasi-modifikasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Erik. Karena tidak bergantung terus-menerus kepada Allah. Nah, mengalami Allah terus-menerus itu adalah satu hubungan dengan Tuhan. Satu, ya disiplin rohaninya kita bisa bilang doa, saat teduh, begitu ya. Tapi saya mau masuk spiritualitas yang lebih dalam, lebih daripada sekedar doa dan saat teduh. Apakah engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Pengalaman yang saya nikmati dalam membaca firman Tuhan adalah bagaimana firman Tuhan itu menerangi kehidupan. Salah satunya waktu belajar tentang Daud di dalam kitab Raja-Raja, di mana waktu itu Daud punya musuh datang berperang, mereka berperang di lembah. Nah, waktu mereka berperang di lembah itu, lembah Refaim namanya, lalu kemudian Daud bertanya kepada Tuhan. Dan waktu Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang, majulah seperti air menerobos mereka, aku akan berikan kemenangan kepada kamu. Majulah, semua matilah gitu ya. Peperangan itu dimenangkan oleh Daud. Lalu kemudian di bawahnya paragraf berikutnya, lalu musuh yang sama datang lagi ke lembah Refaim. Dan yang menarik adalah buat saya adalah Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Nah, disinilah saya lihat sungguh luar biasa. Tuhan bilang, jangan maju dari depan, buat gerakan melingkar. Dari arah pohon-pohon kertau itu, nanti kemudian kamu masuk menyerbu mereka dari situ. Waktu saya merenungkan itu, saya menikmati begini, iya ya, bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama pengalaman kita. Meskipun pengalaman yang pertama pun, tanda kutip bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita membuang pengalaman kita, tetapi bagaimana mengalami hidup yang terus-menerus bertanya, bergantung kepada Tuhan. Nah, itu yang saya harap kita jangan kepedean, mentang-mentang udah terima visi di awal, waktu kita jalanin itu kerja keras kita segala macam, kita lupa bahwa sebenarnya memimpin adalah bagaimana kita terus dipimpin oleh Allah. Jadi mungkin itu kali ya, mungkin kalau mau tahu lebih jelas kita bisa diskusi lebih jauh. Dari Widuri, mungkinkah salah menangkap visi kalau kitanya nggak taat, nggak setia, tidak sedang hidup dalam ketidaktaatan, mungkin kita salah nangkep, kita yang salah nangkep. Karena bukan visi, tapi bisa jadi ambisi kita. Nah, bagaimana membedakannya? Balik lagi pergumulan dengan Tuhan, dan mungkin yang kayak Bang Daniel bilang tadi, saya menikmati itu ya. Apa sih sebenarnya yang Tuhan, apa ciri visi yang dari Tuhan? Pasti tidak egois. Tidak hanya untuk diri sendiri. Bagaimana kita melihat, kalau kalian jeli mendengar khotbah-khotbah Bang Erik gitu ya, kalian akan melihat begitu bahwa kalau bicara visi dari Tuhan, di dalamnya ada nilai kebenaran, ada nilai keadilan, ada belas kasihan. Jadi kalau visi itu benar yang Tuhan sampaikan kepada kita, Tuhan nyatakan kepada kita, di sini juga kita mesti ingat ada peran komunitas. Makanya kita punya teman-teman bergumul bersama-sama yang mungkin bisa bilang sama kita, lu tuh kepedean, lu bilang visi, taunya itu ambisi. Saya mau jadi ini. Wah, itu ambisi ternyata setelah digali-gali lebih dalam mungkin ternyata itu cuma ambisi. Tetapi juga ada hal-hal yang Tuhan mungkin belum nyatakan dengan clear saat ini. Nah, itu juga makanya kalau ada yang nanya apakah itu salah? Saya pikir belum tentu salah, tetapi kamu belum atau saya pun mungkin belum mengerti sepenuhnya. Contohnya apa ya? Ada sisi lain lagi yang bilang visi itu kayak Polaroid. Kalian pernah difoto pakai Polaroid itu? Misalnya kamu foto di puncak sama kuda gitu ya, foto cetek gitu ya. Begitu selesai jadi kan belum langsung kelihatan ya. Digini-giniin dulu, agak lama gitu. Bagus banget nih. Bagus banget foto gue. Ternyata itu kudanya gitu. Salah kamu ya. Maksudnya, tapi fotonya jelas, yang kamu pegang itu benar, itu fotonya. Cuma belum terlalu jelas. Sorry ya. Saya menyindir beberapa orang gitu. Nah, maksud saya kalian coba hayati, ada saat-saat di mana kita mungkin belum tahu sepenuhnya apa yang akan Tuhan nyatakan. Tapi ketaatan, kebergantungan kepada Tuhan teruslah jalani itu. Kalaupun salah, ini maaf ya, saya bicara dari sisi bukannya supaya salah, tapi kalaupun salah, kalau kamu taat kepada Tuhan, Tuhan akan bawa balik. Jangan takut salah, jangan takut melangkah hanya karena takut salah, lalu jadi nggak melangkah. Aduh takut banget nih, nanti salah, lalu diem.
Padahal mungkin Tuhan izinkan kamu melangkah, dan dalam langkah itulah kamu akan bisa melihat benarkah memang Tuhan izinkan ini atau tidak. Jadi ingat, firman Tuhan menjadi pedoman yang paling utama, tapi juga Tuhan izinkan melalui saudara-saudara seiman di sekitar kita untuk menolong kita melihat ini sudah tepat atau tidak. Dari Devi, ya visi dari senior gitu ya. Bagaimana visi dari senior? Kalau seniornya rohani, stafnya rohani ya ikutin dong. Enggak, maksudnya kita sama-sama bergumul dong ya, menguji. Kadang-kadang saya melihatnya begini, kalau kita masing-masing rapat sama bos besar, sama Tuhan, pasti nggak beda gitu. Yang beda biasanya penekanan. Ini berkaitan sama yang Devi tanya. Apakah visi kita harus berganti tahun ke tahun? Kita satu alma mater, Dev ya. Saya jujur aja mengatakan sebenarnya yang terjadi di kampus kita itu bukan visinya berubah tiap tahun, penekanannya berubah. Strateginya berubah, visinya mah sama. Visi yang kita rindukan dalam pelayanan mahasiswa apa? Pada menghasilkan murid Kristus. Saya sangat menggarisbawahi artikel 3 yang Bang Daniel tulis di paragraf kedua. Hakikat pelayanan mahasiswa adalah pemberitaan Injil sehingga mahasiswa dapat bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan pemuridan sehingga mahasiswa dapat bertumbuh dan melayani Tuhan. Seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan di kampus dan di luar kampus tidak boleh menyimpang dari dua tujuan itu. Jadi kalau saya sih sederhananya melihat, kita bilang visinya berubah, sebenarnya visinya sama kan. Kita mau membawa mahasiswa kenal Tuhan. Pakai istilah tahun ini berakar karena dapatnya Kolose, nanti tahun depan dewasa karena dapatnya Efesus. Jadi ya saya sih tidak masuk juga ke FISIP untuk mengubah itu. Saya melihat yang penting jelas generasi ini tahu apa yang sedang dia kerjakan dan bagaimana firman Tuhan meneguhkan. Mau dibilang itu visi berganti-ganti, saya pikir tidak. Mungkin penekanan. Setelah tahun lalu kita fokus banget sama kelompok kecil, maka mungkin tahun ini penekanannya kepada kita perlu nih bermisi keluar misalnya. Tahun ini kita usahakan ada adik-adik kelompok kecil yang dikirim jadi pengurus di PMKJ, jadi pengurus ke PHUI. Itu bagian dari penekanan karena kita menikmati kelompok kecil yang sudah semakin berakar. Kira-kira begitu ya. Visi sekalian ya, ini visi sifatnya menular dan pasti Allah sediakan penolong. Ketika visi di-share namun kurang menular, apa perlu dicek ulang apa itu visi benar dari Tuhan? Makanya coba share gitu ya. Saya share lah ketika saya bergumul jadi hamba Tuhan, kan agak-agak malu juga gitu ya. Mau bilang sama siapa, mesti tiba-tiba saya mau dong jadi hamba Tuhan. Mungkin orang bilang, lu ini dulu deh. Terlalu pede juga dalam pelayanan yang kayak Erik bilang ya. Terlalu pede juga gak ada yang terima gitu kan. Tapi ketika saya akhirnya bergumul, saya datang, saya ke Kak Vivi waktu itu saya share. Saya ketemu Kalina. Saya ketemu Bang Sagala, saya share apa yang saya rasa Tuhan berikan bagi saya, ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan penuh waktu. Saya share dengan mereka. Nah, orang-orang yang secara rohani lebih dewasa dari saya, mereka menolong untuk melihat dalam pergumulan itu, memberikan beberapa prinsip dan saya gumulkan sampai akhirnya saya menikmati, iya ini panggilan Tuhan buat saya. Jadi kalau bicara visi menular, khususnya buat di kampus, mari share, kalau bisa ajak berdoa bersama-sama, termasuk kita juga terbuka, siapa tahu bukan itu yang Tuhan nyatakan, tahun ini Tuhan nyatakan hal yang lain. Kalau kurang menular, ini bukan masalah salah ya, ditular-tularin dulu, maksudnya diajak ketemu dulu, share ke lebih banyak orang dulu begitu ya. Nah, cuma nanti begini loh, saya pikir ada satu hal yang mungkin kita agak miss nanti. Kalian mesti ingat bahwa pelayanan mahasiswa, kita bahas visi, kita bahas misi, agak sedikit kita lupakan keunikan. Nah, saya melihat beberapa orang dengan keyakinan visinya tetapi melanggar keunikan. Nah, ini sisi yang lain. Misalnya, ada satu anak yang waktu itu dapat visi jelas banget, Tuhan mau PMK saya melayani anak jalanan. Terus saya bilang, loh ingat deh, ini student movement. Kalau PMK, fokus utamanya pelayanan anak jalanan, berarti persekutuan mahasiswa jalanan harusnya begitu kan? Jadi kalau kita bilang visi yang kita dapat, itu juga mesti diingat apakah itu sesuai dengan keunikan. Tiba-tiba saya dapat visi, PMK kita mesti gabung sama gereja itu, dananya gereja itu banyak banget.
Terus pokoknya kita share sama teman, saya tularin loh, kita mesti gabung sama gereja itu luar biasa visinya. Kita melanggar interdenominasi. Jadi maksud saya, kamu mesti tetap ingat, visi dari Tuhan di dalam konteks kita, pasti Tuhan berikan dalam pagar-pagar yang jelas. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimana PMK melihat visi BEM? Khususnya di kampus ya, BEM ini Badan Eksekutif Mahasiswa. Secara BEM organisasi yang paling diminati oleh mahasiswa, terkhusus anak-anak Tuhan. Benar tuh, sangat diminati. Yang kedua, karena visi BEM dibentuk dari pemikiran pemimpin BEM itu. Emang pemimpin BEM siapa? Kok diminati gitu ya? Oke, ini saya akan jawab langsung ya, blunt. Siapapun yang nanya ini mungkin gak senang dengan jawaban ini gitu ya. Kenapa harus ke BEM? Gitu. Apakah kalian melihat pelayanan ke BEM, gabung kepada BEM itu sebagai suatu pelayanan? Kalau kalian bergabung ke BEM, melakukan ikut ke dalam kegiatan di BEM, siapa yang akan melayani di kampus? Ya, kalau saya mengatakan gara-gara kau ikut ke BEM, 70% mahasiswa Kristen di kampus tidak terlayani dengan baik. Karena kurangnya orang yang mau jadi pengurus dan kurangnya orang yang mau jadi pemimpin kelompok kecil di kampus ini. Di mana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? 75%, misalnya dalam contoh saya gitu ya, 75% mahasiswa Kristen yang di kampus itu tidak pernah mengerti bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 75% tidak pernah tahu bagaimana pentingnya, bagaimana indahnya hidup bersama dengan Kristus. 75% mahasiswa tadi tidak pernah ditolong, dibantu untuk mengenal firman Tuhan dan hidup bersama dengan Kristus. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita selama 3 tahun, 4 tahun di kampus, kita tidak pernah berusaha sekalipun menjangkau mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Alasannya apa? Karena kita mengatakan BEM juga pelayanan. Dan itu BEM ya, satu gitu. Akan banyak BEM-BEM yang lain. Ya. Dan apapun itu. Tadi Bang Alex mengatakan anak jalanan. Iya. Kalau kalian melayani anak jalanan, siapa yang menjangkau mahasiswa-mahasiswa di kampus? Coba kalian ingat teman-teman kalian di kampus. Siapa yang belum menerima Kristus? Orang Kristen. Ada kan? Ada kan? Ya. Coba kalian pikirkan lagi, siapa yang kemungkinan akan bisa menikmati hidup bersama dengan Kristus kalau kalian mau meluangkan waktu seminggu sekali ngobrol dengan dia, bawa dia kepada Kristus. Ajari dia menikmati firman Tuhan saat teduh. Ajari dia memiliki persekutuan doa yang bagus dengan Tuhan. Coba kalian ingat, ada nggak teman-teman kalian di kampus yang kira-kira akan menikmati itu? Orang Kristen. Ada nggak? Ada ya, banyak. Siapa yang akan menolong mereka? Gitu. Nah, jadi kembali lagi kecenderungan yang utama mahasiswa saat ini, you will not like what I'm gonna say, ya, karena terlalu banyak kegiatan, banyak sekali kegiatan yang kalian lakukan sehingga tidak bisa fokus. Ya, apakah BEM, apakah apalagi lah kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga akhirnya tidak punya hati yang melayani. Oke. Nah, saya mau sampaikan sesuatu. Visi Allah itu atau rencana pelayanan itu tidak bisa datang dari rencana kita yang sudah kita plot begitu. Ya, contoh-contoh di Alkitab, Nehemia tadi yang kita baca, dia nggak pernah memikirkan itu bagaimana membangun tembok Allah, gitu, tembok Yerusalem. Tiba-tiba datang orang dari kampung. Begitu dengar Tuhan membukakan, dia berdoa, dia nangis. Pada nangis itu pasti bukan sejam 2 jam, lama itu berkabung ya gitu. Dia berdoa, Tuhan bukakan ya gitu. Jadi rencana yang Tuhan pakai untuk orang-orang besar itu tidak pernah berdasarkan rencana pribadi orang-orang yang dipakai Tuhan itu. Itu dibukakan kepada Tuhan, kepada siapa orang yang setia. Dan terakhir, ya, berdasarkan hal ini, saya akan tanya, kalau kalian ikut BEM, apakah itu menjauhkan Anda dari persekutuan dengan Tuhan?
Nah, itu selalu tesnya. Apapun kegiatan yang kalian lakukan yang menjauhkan kalian dengan Tuhan, baik kemudian setelah ikut BEM sebulan, ternyata saat teduhnya tidak makin baik, makin banyak bolongnya. Ternyata setelah ikut BEM sebulan, nggak pernah PA lagi, tidak pernah doa lagi, tidak pernah bersekutu lagi dengan orang-orang. Mulai misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang sama dengan orang-orang di BEM. Oh, itu tandanya udah jelas, tinggalkan. Jadi maaf kalau jawabnya kayaknya agak blunt, ya, tapi banyak hal-hal yang memang kita harus berani mengambil tindakan. Saya kasihan dengan mahasiswa yang begitu banyak kegiatan, akhirnya setelah hilang masa mahasiswanya, kehilangan kesempatan melayani dengan baik, kehilangan kesempatan untuk tumbuh bersama dengan Kristus. Ya, kita akan menutup sesi kita pada hari ini, pada sore hari ini. Tapi sebelumnya mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bang Alex dan Bang Daniel Ginting untuk mendorong, memotivasi teman-teman secara khusus adik-adik di tempat ini dalam menangkap visi Allah dan mengerjakan visi Allah dalam pelayanan mahasiswa. Saya ulangi aja tema Camp Jawa Barat. Ingatlah dipimpin Allah untuk memimpin sesama. Thank you. Saya sampaikan, teman-teman dari kampus-kampus ini datangnya kan kebanyakan tidak sendiri ya. Dengan 2, 3, atau 4 orang dari temannya di kampus ya. Pelayanan bersama dengan orang-orang yang mempunyai beban yang sama jauh lebih indah. Gitu ya. Jadi teman-teman harus kembali tadi kalau menangkap visi berbagi, lalu kemudian sepenanggungan gitu ya. Sepenanggungan dalam menanggung beban pelayanan ini. Dan kalau itu dilakukan, saya menikmati itu dalam masa pelayanan mahasiswa saya, itu akan menjadi suatu hal yang sangat indah. Banyak bentukan Tuhan nanti di sana. Terima kasih. Mari kita berdiri. Kita akan menutup dengan menaikkan lagu tema kita, Allah Panggil Kaum Muda. Lalu kemudian meminta dengan kasih Bang Daniel Ginting untuk mendoakan secara khusus adik-adik untuk dapat menikmati visi Allah dalam mengerjakan pelayanan mahasiswa di kampus. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur untuk sessions pada sore hari ini. Kami bisa belajar beberapa bagian dari firman Tuhan. Kami bisa belajar dari sejarah yang Tuhan telah bimbing dan Tuhan bentuk di dalam persekutuan mahasiswa di Indonesia bahkan di dunia ini ya Bapak. Kami juga melihat beberapa keteladanan hamba-Mu di dalam Alkitab ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini, mengucap syukur untuk session yang boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai anak-anak-Mu yang hadir di dalam retreat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang menanamkan kecintaan kepada mereka, menanamkan ke hati yang mengasihi kepada mereka atas orang-orang yang dilayani mereka di kampus ya Bapak. Bapak yang menjaga kehidupan rohani mereka, Bapak yang memelihara persekutuan mereka dengan Engkau, Bapak yang tumbuhkan iman mereka kepada Engkau ya Bapak. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh kira Tuhan berkenan, Tuhan juga yang kiranya berkenan memberikan visi kepada mereka bahkan pada saat retreat ini terjadi ya Tuhan. Kami sungguh berharap melalui orang-orang ini, melalui anak-anak-Mu yang hadir di ruangan ini, yang hadir pada retreat ini Tuhan, Tuhan memberikan visi yang kuat kepada mereka. Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka untuk berani melangkah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang memakai mereka secara luar biasa di dalam pelayanan mereka di kampus ya Bapak. Bapak kami berdoa kiranya Tuhan juga berkenan atas apa yang kami lakukan pada retreat ini. Sehingga orang-orang yang telah dilayani dan sedang dilayani pada retreat ini Tuhan,
Dan orang-orang yang akan dilayani melalui hamba-hambamu di tempat ini, itu bisa membawa kontribusi yang baik, kontribusi yang merubah hidup bangsa kami ya Bapa. Tuhanlah yang berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk makan malam yang sudah disediakan. Tuhan kiranya berkati ini sehingga menjadi kekuatan darah daging, kesehatan bagi tubuh kami ya Bapa. Tuhan yang berkati orang-orang yang telah menyediakannya. Kami juga berdoa untuk banyak saudara kami yang mungkin tidak bisa menikmatinya. Tuhan yang berkati dan cukupkan mereka. Tuhan dengar seruan mereka ya Bapa. Ini doa kami kepadamu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bang Daniel dan juga Bang Alex. Sekarang waktunya untuk memberikan tepuk tangan yang meriah buat mereka ya.